إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه وذريته أجمعين ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووصلنا وفرائنا وقرابتنا ومن علمنا هذا الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين منا خصوصا الأرواح وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حوائجنا وأن تهب لنا يا وهاب ذرية طيبات وأن تلحقنا وذرياتنا بأوليائك المتقين وأن تدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل من به سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa auladana wa ahlina wa dzurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat sehat wal afiat dan masih memberi kita umur. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, dan memberkahi semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, dan mudah-mudahan kita bersama beliau nanti di padang mahsyar dan mendapatkan minuman dari tangan beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Siang ini kajian tentang mahram, Jadi mahram itu sebabnya ada 3. Pertama sebab qarabat, yang kedua sebab perkawinan, pernikahan, yang ketiga sebab sepersusuan. Siapakah perempuan-perempuan yang menjadi mahram dari sebab sedarah? Pertama ibu. Kita laki-laki punya ibu. Kemudian ibu punya ibu, nenek. Atau ibu abah, ibu mama, ibu abah. Itu disebut dengan mahram. Terus ke atas. Jadi mama punya mama, nenek punya mama, datuk punya mama, terus ke atas. Awal masih hidup pada taan. Atau
abah punya mama, terus mamanya abah nini, terus sampai ke atas. Jadi dua, kita ini ke atas dari arah abah dan dari arah mama, itu mahram. Jadi mahram ini karena ada hubungannya pertama dengan pernikahan. Jadi kalau pernikahan kada boleh kawin dengan mahram yang selamanya. Punya mahram itu ada dua, ada mahram selamanya, ada mahram berwaktu. Jadi kalau mahram selamanya ini tidak boleh dinikahi. Yang kedua, batasan kita boleh terbuka aurat. Jadi kalau mahram, misalnya kita lawan mama atau lawan anak kandung perempuan, maka itu batas aurat kalau kita laki-laki itu antara pusat dengan lutut. Jadi mulai pusat sampai lutut boleh, selain itu boleh terbuka, asal dengan mahram. Atau sebaliknya, anak kita bibini di hadapan kita itu batasan aurat juga mulai pusat sampai lutut sama, cuma jarang sampai, tapi boleh secara hukum. Nah, jadi secara hukum anak kita perempuan, mama dan sanak kita perempuan itu auratnya hanya mulai pusat sampai lutut. Jadi amun anak bibini berselawar handap di rumah itu masih salah. Yang benar hanya harus menutup aurat mulai pusat sampai lutut. Nah, itu secara hukum dalam mazhab Syafi'i. Sama kita lelaki di rumah dengan anak perempuan itu pakai celana pendek juga masih kurang pas, tetap antara pusat sampai lutut. Yang tanpa aurat tuh hanya satu, dengan istri atau dengan suami, itu no aurat. No sensor. Nah, ini supaya kita paham. Jadi Allah ada memberikan aturan. Jadi mahram itu tadi boleh terbuka antara pusat sampai lutut. Nah, maksudnya amun dengan bukan mahram keluar rumah, ke pasar, heleng-heleng ini jalan-jalan. Nah, berarti kalau anak kita perempuan, istri kita, apalagi mahram ini keluar rumah, maka wajib seluruh tubuh. Kalau bibini kecuali muha dan tangan, telapak tangan dan punggung tangan. Amun kita kada menagur, berarti kita dayus. Dayus artinya tidak peduli dengan keadaan yang dari tanggung jawab kita. Itu dua. Jadi mahram ada hubungannya dengan perkawinan, mahram ada hubungannya dengan aurat, kemudian yang ketiga ada hubungannya dengan berwudu, batal wudu atau kada. Yang keempat, hubungan adanya boleh berduaan. Berduaan kalau dengan mahram boleh, tapi kalau dengan bukan mahram tidak boleh. Jadi sebutin lagi, inilah orang-orang yang kada boleh kita putusi hubungan. Bila kita putus hubungan dengan mahram, itu dosa besar. Dosa besar, karena ini ada hubungan rahim dengan kita. Bila kita memutusnya, maka ini dosa besar dan Allah sangat murka. Makanya abah itu kan dalam hukum,
abah memberi anaknya baju dan tahu bahwa berian abah ini syubhat. Baju nih syubhat. Kada jelas baju ini. Nampak kadang-kadang main judi, kadang-kadang nyawang ayam, kadang-kadang mementat. Duit na manakah nang ditukarakan, kada tahu. Nah, lalu syubhat itu tetap kita ketika sidin mau unjuki baju, jadi sidin pakailah aja waktu salat. Maka bajunya syubhat kita pakai di hadapan sidin karena memuliakan. Nah, tetap dipakai. Cuma kalau di sidin jangan pacul aja. Pacul aja. Tapi itulah hukum demi supaya kuitan nih jangan sakit hati. Nah, tetap kita pakai. Nah, tetap dipakai karena ketika sidin kadada kita kada makai itu. Nah, itu diantaranya sampai seperti itu. Terus jadi ke atas mama, terus ke bawah anak kita perempuan. Anak kita perempuan baisi anak lagi cucu baisi cucu baisi anak cicit lah buyut. Nah buyut baisi anak tahu nah. Nah terus ke bawah itu ada hubungan darah dengan kita. Nah ini mahram atau disebut dengan furu'ul insan, cabang manusia. Nah, cabang kita. Nang ketiga dangsanak. Dangsanak sekandung, seayah atau seibu, ini juga mahram. Dangsanak seayah cuma dan warisan kayaknya lebih kuat dangsanak sekandung daripada dangsanak seayah. Kemudian yang keempat, anak keponakan. Anak dangsanak, anak saudara kandung atau anak saudara seayah atau anak saudara seibu. Ini disebut mahram. Jadi anak keponakan. Kemudian yang keenam, paman, ammah. Ammah itu acil. Kalau ammun paman. Kalau ammah itu artinya dangsanak atau saudari perempuan ayah. Ayah kita punya dangsanak perempuan namanya ammah. Kalau ibu kita punya dangsanak perempuan namanya khalah. Jadi kalau mama baisi dangsanak, bibini acil, jomnya embat, itu khalah. Tapi kalau acil dangsanak abah, itu ammah. Ammah. Jadi acil kada apa kita acil ya dangsanak abah, bibini. Uja acil hilangi aku. Nah ini mau dihilangi karena ini dekat benar. Kemudian bersalaman acil kada batal. Kemudian termasuk juga acil abah. Acil abah berarti apa nih? Abah baisi mama, abah baisi mama. Mama abah itu badang sanak. Nah, badang sanak abah, badang sanak Mamarina ya. Mamarina. Atau bagi kita itu siapa? Abah baisi mama nini anom kah? Nini. Kalau dang sanak abah mamarina. Itu dang sanak lagi ke atas ammatul ab. Ayah abah kita tuh nyambat sidin acil. Berarti kita nyambat sidin nini. Dang sanak nini asli. Nah, nini asli baisi dang sanak itu juga mahram. Dah, habis dah itu nang sebab nasab.
Jadi sepupu sekali bukan mahram. Sepupu 2 kali maginnya. Cuma itu disebut nanti zawil arham juga, masih keluarga besar. Kemudian dengan sebab perkawinan. Jadi sepupu sekali boleh kawin tadi, walaupun sama-sama asbah boleh. Misalnya ulun dengan Pak Roy bedang sanak, ulun besidang sanak lelaki, Pak Roy besidang sanak anak bibini, lalu sama-sama anak kawin, sah secara hukum walaupun sama-sama asbah. Cuma kurang baik karena bila terjadi perceraian bisa bakal lahir bedang sanak. Bedang sanak ada berbawaan, abahnya bedang sanak, lalu anak kawin sepupu. Nah, kalau terjadi bahasa sarikan lalu ompat juga dan sanak. Yang kedua, kalau ada penyakit keturunan itu bisa ke anak. Nah, itulah maka ulama sangat tidak menyarankan menikah sepupu. Tapi mun jodoh ya kada awai nya jodoh. Kemudian dengan sebab perkawinan, pertama istri abah. Istri abah berarti abah kawin 2. Nah, istri abah itu mahram bagi kita. Istri abah. Ada juga kayak ini nih. Nang bini meninggal lalu kawin pulang. Tawa. Ada nang karena batunya nih. Kawin. Nah, ya, istri abah. Nah, maka bagi anak abah, istri abah itu mahram. Maksudnya Pak Roy ini biasa anak lelaki, misal dengan istri Pak Roy yang baru itu mahram. Anak lelaki Pak Roy bersalaman kada jadi masalah karena itu sudah istri abah. Nah, istri abah. Asal anak pian lelaki. Itu anak pian bibini sama juga mahram juga. Nah, itu istri abah. Atau istri kai. Terus sama istri kai. Kedua, istri anak. Nah, istri anak menantu. Jadi menantu dengan mertua bersalaman tidak batal. Menantu dengan mertua. Tapi mun istri wan suami dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi menyalami mertua kada. Karena mertua itu disebut mahram selamanya. Mahram selamanya. Walaupun kita cerai dengan anak sidin, cerai wati atau hidup, tetap mertua itu mertua seperti mama. Nah, ini maka selamanya kada boleh dikawini mertua walaupun anaknya meninggal atau cerai. Jadi mertua itu mertua atau mertua ummu zaujah. Jadi ummu zaujah, ibu istri itu mahram. Ada tadi istri anak, istri cucu, istri cicit. Nah, semua itu mahram. Kemudian yang keempat, anak istri. Anak istri artinya anak bawaan atau rabibah, anak tiri. Maka ini juga jadi mahram apabila sudah akad nikah dan sudah berhubungan suami istri. Jadi misalnya nang bini membawa anak 5, nang laki membawa anak 5, 10 jadinya. Maka nang 5 anak bawaan bini itu jadi anak oleh nang laki. Nang bawaan nang laki jadi anak oleh nang bini. Mahram jadinya asal sudah akad nikah dan sudah
suah berhubungan suami istri. Tapi sesama anak itu lain mahram. Sesama anak tiri nih, sesama bawaan. Anak bawaan itu sesamanya itu bukan mahram. Makanya anak tiri boleh kawin dengan anak tiri. Ada apa? Boleh Bombay lawan abahnya kawinan. Diumbayakan, misalnya bahandakan boleh. Kenapa? Karena inya sama-sama anak bawaan, boleh menikah. Terus terakhir dengan sebab sepersusuan. Sepersusuan artinya ada seseorang menyusu 5 kali. 5 kali dalam waktu yang berbeda. Nah, misalnya si A menyusui bayi sekali, imbah sekali sampai kenyang, pas suatu saat menyusui pulang. Yang contohnya seperti Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih 5 kalinya tahun 2 tahun barak. Nah, maka itu ibu persusuan, ibu yang menyusui. Jadi ibu yang menyusui itu mahram bagi si anak yang disusui. Nah, itu mahram. Termasuk juga ibunya ibu, kan ibu Halimatus Sa'diyah besi mama. Nah, mamanya bunda Halimatus Sa'diyah itu juga mahram bagi Nabi Muhammad SAW. Samanya sama kurang lebih lawan nasab aja jadinya. Jadi kayak nasab juga. Jadi ibu menyusui. Yang kedua, saudari yang disusui, yaitu perempuan yang menyusu engkau dari ibunya. Nah, jadi semua anak Halimatus Sa'diyah dan sanak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak Halimatus Sa'diyah yang perempuan itu mahram bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang menyusulan mama kita. Orang menyusulan mama kita, maka nama menyusul lawan mama kita itu dangsana kita. Dangsana kita. Tapi amun kayak ini, nah Nabi Muhammad SAW menyusul dengan Halimah. Jakanya Rasulullah tuh bisi dangsanak, misalnya nih. Jakanya Rasulullah tuh bisi dangsanak. Boleh kada mahram dengan anaknya Halimah, kada mahram. Jadi nang jadi mahram tuh namanya menyusu aja. Nah, ini. Nah, terus kemudian sama lawan nasab cucu ibu yang menyusui juga mahram. Terus sama lawan nasab juga. Jadi haram yang sepersusuan sama dengan haram sepernasapan. Cuma ada beda sedikit tadi. Kalau ulun menyusul lawan seorang ibu, maka dangsanak ulun yang laki-laki bukan mahram bagi ibu itu, tapi khusus ulun aja. Nah, itu. Tapi kalau orang menyusul lawan mama ulun, maka semua anak mama ulun itu jadi mahram nang menyusu. Ini sepersusuan. Terus yang terakhir, haram mengumpulkan dua nang badang sanak dikawini langsung. Berdua badang sanak dikawini langsung itu haram. Makanya kakak ipar, ading ipar itu mun bersalaman batal. Ading ipar, kakak ipar, kalau itu beda jenis, batal bersalaman. Karena kalau kita cerai mati atau hidup dengan istri, maka boleh mengawini dangsanak istri. Nah, itu namanya mahram muakkad, tapi maksudnya kada boleh nikahi sementara. Atau
istri dengan acilnya. Nah, makanya kita bila bersalaman lawan acil bini itu batal wudu. Langkah batal acil kita sendiri. Nah, jadi mun bersalaman lawan acil bini itu batal. Sama anak kemanakan bini. Anak kemanakan bini atau anak kemanakan laki. Anak kemanakan laki bagi bini kita bukan mahram. Sama anak kemanakan bini bagi kita suami bukan mahram. Supaya ada bingung kan amun bersalaman pas hari raya. Misalnya ada kawakada salaman naim. Memang banyak ulama yang berpendapat sebaiknya tidak bersalaman kecuali yang mahram. Puan. Apa tadi? Iya, dang sanak kuitan bini. Iya, dang sanak bintuha. Iya. Apa artinya? Bintuha lambung. Nah, bintuha lambung lah. Ya, nah itu batal. Tapi bintuha kita kan batal, tapi dang sanak sidin. Nah, ini kadang-kadang kita rancu. Nih. Nah, itu kira-kira sampai di sini ada pertanyaan. Nah, Marhaban. Menyentuh mayat yang bukan mahram. Beda jenis nih. Bila disentuh mayat itu sudah berwudu nang batal nang menyentuh. Ya, ini salah nang itu kejadian. Yang mati itu disentuh oleh siapapun kada batal. Yang batal hanya yang menyentuh kalau beda jenis dan bukan mahram. Ada memang kayak itu kalau karena kesayangan mantan pacar bahari meninggal, lalu paling kada anak ya maksudnya orang menghormati lah bahasa kitanya. Nah itu jadi bila ada yang menjapai mayat itu bukan mahram dan lawan jenis, maka yang batal adalah yang menyentuh, yang hidup, sementara mayat tidak. Tapi mungkin kalau usahakan bukan mahram tuh harus disentuh-sentuh, ya dilihat cukup ya. Nih, bahkan bukan mahram kada boleh melihat bagian pusat sampai lutut. Makanya mayat tuh kita memandi itu haram melihat kemaluan. Karena itu auratnya. Jadi aurat mayat pun mulai pusat sampai lutut. Jadi memandi itu paksa pak di bawah balai. Nah, menjapai aja amun kada besarung menjapai aurat tuh sudah dianggap salah. Itulah jadi sampai ke mati kita ini dimuliakan. Nah itu ya kira-kira itu. Wallahu alam, mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراط مستقيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم